melangkah ke peserta selanjutnya yang dipersembahkan oleh Teater Tembakau. Kepada Teater Tembakau dipersilakan. Kepada hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Disinilah pikirku letaknya soal para petugas-petugas
syarat yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas seperti politik itu. Tapi yang terpenting pula tentunya, apakah syarat-syaratnya itu? Ya, saya rasa semurni tugasnya, semurni itu pula syarat-syaratnya itu. Dan adakah di dunia ini yang lebih mulia, lebih tinggi daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan segala kepalsuan, segala dusta dan sebagainya itu? Sekarang, kalau kita perhatikan para pemimpin politik kita, apakah ada pada mereka itu nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti yang saya maksud tadi? Ya, saya rasa sebelum orang lain, mereka sendiri yang harus mengetahuinya. Mereka sendiri yang harus pandai mengukur dirinya sendiri. Apabila ternyata harus berani mencoba dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Kau ini belum juga berubah, Mi. Masih tak seorang optimis. Bagaimana, Rus? Ya, bagaimana kau bisa mengharapkan mereka mengundurkan diri atas kemauan mereka sendiri? Untuk berbuat begitu, dibutuhkan jiwa yang besar. Jiwa yang besar, kawan. Lihat, Bu. Lihat. Saya rasa untuk dewasa ini, kita terlalu jauh masuk ke dalam mimpi. Bicara tentang jiwa-jiwa yang besar, prinsip-prinsip hidup atau moral yang murni dan sebagainya itu. Semuanya sesuatu yang asing. Orang sekarang, orang sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata, kecuali kata-kata itu diri dengan ini. Loh, ini kan pistol mainan. Jangan keras-keras. Nanti protes yang bisa tahu mainan. Kau pikir mereka bodoh? Mereka masyarakat intelektual. Intelektual kamerat. Ya walaupun sebagian awam, tapi tetap mereka masyarakat intelektual. Maaf kamu. Saya tidak mengerti. Luar biasa memang Mas Abu ini. Ya, begitulah. Mas Abu. Silakan duduk Mas Abu. Silakan duduk Bu Samsu. Terima kasih Pak Sumantri. Ya. Saya panggilkan istri saya dulu. Hah? Ratna. Ratna. Ya. Ratna. Ya. Suamimu pulang tidak disambut. Istri macam apa kamu ini? Suamiku rupanya sudah pulang. Siapa? Oh, kawanku, kawan seperjuangan. Kenalkan dulu Ratna. Ibu Samsu. Halo. Mas Abu. Selamat datang bulan. Ratna, kami mau ngobrol. Dan sebagaimana obrolan yang baik, harus juga diiringi dengan makanan dan minuman yang paling baik pula. Jadi, kau siapkan ya. Oke suamiku, tunggu sebentar ya. Tuan, Nyonya. Bagaimana? Istriku memang cantik, bukan? Tentu Pak Sumantri. Pak Sumantri ini memang pandai kalau dalam memilih istri. Oh, tentu. Seorang pemimpin partai dan pimpinan politik tidak boleh salah dalam memilih seorang istri. Lantas,
bagaimana cerita Mas Abu selanjutnya? Oh, mereka punya senjata laras panjang masing-masing. Sedangkan saya sendiri cuma 1 pistol kecil dan 3 buah granat tangan. Yang kuning itu, saudara-saudara tahu, yang seperti nanas kecil bentuknya. Nah, saya cegat musuh-musuh itu di atas sebuah lembah yang sempit. Saudara-saudara, Mas Abu, saya bisa mengerti. Sebab suamiku pun juga begitu. Suamimu? Suamimu di mana ketika itu, Nyonya? Suamiku ketika itu berada di lereng Gunung Sambapoludu. Katanya ia memimpin satu pasukan. Maaf Nyonya, maaf ya. Tapi sepengetahuanku, Mas Abu, suami Bu Samsu ini kan memegang bagian perlengkapan. Tapi bukankah hal seperti itu akan lebih berjasa untuk bangsa dan bangsa jika ikut memimpin suatu pasukan daripada hanya mencari ban mobil, mesin tulis, atau kertas karbon? Dan pertempuran yang diceritakan Mas Abu tadi di daerah seringkali terjadi. Saya masih ingat, masih tersimpan jelas di kepala saya. Waktu itu hari Jumat, ketika orang-orang baru keluar dari masjid, kemudian mereka diserang dengan pesawat pemburu. Pesawat itu melayang-layang sangat rendah sambil memuntahkan peluru-pelurunya. Akibatnya saudara-saudara, banyak sekali warga tidak berdosa mati konyol. Melihat keganasan itu, suamiku yang gagah perkasa itu tidak tahan lagi. Ia kemudian mengambil senapan berlaras panjang. Dan ketika pesawat itu terbang sangat rendah, ia kemudian menembak saya pesawat itu. Akibatnya, pesawat itu rusak, terbakar, dan jatuh dari mana. Coba saudara-saudara bayangkan, bagaimana keadaan jiwa suamiku ketika itu? Takut. Takut. Sama sekali tidak. Kata takut itu tidak pernah ada dalam kamus suamiku. Ya, memang. Cerita Mas Abu dan cerita suami Bu Samsu memang sungguh sangat menakjubkan. Dan mengingat apa yang telah kita dapatkan selama ini, memang sudah sepantasnya. Bukan begitu? Memang sudah sepantasnya dan sepatutnya, dan memang sudah ditakdirkan Tuhan kalau kita semua ini memiliki kedudukan yang lumayan di masyarakat. Saudara misalnya sebagai pedagang besar kan? ya, Saudara Sumantri sebagai pemimpin partai. Oh, tentu. Dan saya sendiri, saya Ibu Samsu sebagai seorang manajer dan istri dari direktur. Ini semua memang wajar, mengingat jasa-jasa kita pada zaman revolusi. Betul tidak? Ya. Betul. Nah, kalau begitu saudara-saudara, marilah kita minum-minum untuk keselamatan kita bersama. Sebagai patriot-patriot yang telah berjasa untuk nusa dan bangsa. Silahkan diambil minumannya. Bersulang. Ya. Berjasa untuk
nusa dan bangsa. Tapi kulihat kalian sudah jemu hidup untuk menutupi dan menipu diri sendiri. Kalian harus membual, makan-makan, minum-minum dan ketawa. Ketahuilah, menipu, mendustai, apalagi menipu diri sendiri, itu sangat membosankan dan tidak akan pernah putus. Kalian harus tahu bahwa saya ini orang yang sangat benci kepada orang yang suka kepada kepalsuan, menipu diri sendiri dan berdusta. Ya, Stop. kawan-kawan, tenanglah, jangan gugup dan jangan bergerak. Karena kalau bergerak sedikit saja, kalian semua tidak akan bergerak untuk selama-lamanya. Kalian harus tahu bahwa saya ini laki-laki yang sangat baik hati. Saya hanya benci kepada kepalsuan. Memang dalam hidup ini tiada yang lebih busuk daripada kepalsuan. Ia menemani kita pada setiap langkah, turut meluncur dari bibir dengan senyum dan ketawa. Mendekatan, ia mendekat pada diri kita, menyelimuti pribadi kita yang sebenarnya. Pakaian menyelimuti yang paling indah di dunia ini. Maka dengan segala hormat, saya meminta supaya Nyonya sudi membuka pakaian Nyonya. Apa? Membuka pakaian? Iya, Nyonya. Ya, silakan Nyonya. Benar ya? Pertama, saya sama sekali tidak kenal Anda. Kedua, Anda adalah pelanggan di tempat saya dan sekarang secara tiba-tiba Anda menyuruh saya buka baju. Anda ini gila. Jangan lekas marah, Nyonya. Lekas marah tidak baik. Lekas marah, lekas tua, Nyonya. Lihat, suami Nyonya tidak keberatan apa-apa. Ya kan? Anda ini sudah gila. Saya akan panggil polisi. Oh, jangan, Nyonya. Jangan. Polisi tidak suka melihat orang yang telanjang. Nyonya tahu, di kota yang besar ini, kemarin banyak gembel-gembel yang ditangkap. Dan Nyonya coba lihat, suami Nyonya tidak keberatan apa-apa. Iya. Dan seperti kata pepatah, diam berarti menyetujui. Ayo jawab, Tuan tidak keberatan bukan? Saya Sumantri, pimpinan partai, tidak keberatan. Bagus. Itu sendirinya. Tapi Tuan juga suka melihat keindahan bukan? Iya. Saya senang melihat keindahan. Dan padahal istriku loh yang paling cantik di dunia ini. Bagus. Tapi tentunya untuk istri Tuan belum jelas. Ayo, katakanlah padanya. Sekarang Tuan, Ratna, sebetulnya Abang tidak mau, Abang tidak sudi. Tapi demi kebaikan kita bersama, demi kemaslahatan kita bersama, Ratna ku izinkan untuk membuka pakaiannya. Tapi ingat, Ratna, sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak. Begitu kepedirianmu sebagai seorang suami. Mau diapa?
Hah? Tapi sebelumnya, bisakah Tuan meminta agar Mas Abu dan Mas Samsu membalikkan kepada? Oh tentu. Kau. Silakan. Tuan, saya Tuan. Iya. Raka. Lihat apa kamu? Tuan. Tuan. Tuan suka kan melihat keindahan hidupku ini? Kalau iya, Tuan pasti tertarik juga dengan jiwa. Suamiku yang menjijikan itu pasti akan Boleh tuan. Boleh tuan. Boleh. Nyonya. Memang Nyonya ini sangat cantik. Dari atas sampai bawah memang cantik. Maka dari itu seperti yang Nyonya tawarkan. Ratna. pistol mainan. Dasar penipu. Abang, segera ceraikan Ratna. Saya pimpinan partai, Ratna. Jangan ceraikan saya, Ratna. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk teater Tembako. Ini luar biasa komunitas-komunitas teater yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Kemarin kita baru saja lomba teater tingkat SMA tentunya. Dan sekarang kita lihat ada teater dari teman-teman alumni ataupun mahasiswa. Ada yang alumni? Ada yang masih mahasiswa? Ada? Oke. Ya. Dan semoga seluruh semangat dari teman-teman untuk berteater tetap terjaga. Dan tentunya semoga teater semakin jaya, jaya, jaya.